Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas memiliki banyak rahasia dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena telah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, dari kesulitan sakaratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan di hari kiamat. Ternyata ada waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Berikut ini adalah waktu-waktu yang tepat atau dianjurkan untuk membacanya. Yang pertama, pada waktu pagi dan sore hari. Pada waktu ini kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan bersama dengan surah Al-Mu'awwizatain. Surah Al-Mu'awwizatain ini maksudnya adalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan daripada membaca ketiga surah tersebut adalah akan dijaga dari segala sesuatu keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, dan kul a'udzu birabbil falak ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu ataupun menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang kedua, ketika hendak mau tidur. Saat kita sebelum tidur ataupun hendak mau tidur, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq sebagai kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh di bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ketika ingin meruqyah. Cara ini sama dengan ketika hendak mau tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad dan surah Al-Mu'awwizatain, yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Dan Aisyah juga berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal yang sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, wirid setelah sholat atau sesudah salam. Seusai sholat kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. Uqbah bin Amir, ia pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan padaku untuk membaca muawwizat di akhir sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Yang kelima, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas,
dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keenam, ketika mengerjakan sholat sunnah ba'da maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'da maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, ketika mengerjakan sholat sunnah witir 3 rakaat. Dari Abdul Aziz bin Juraiz, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca surah Al-Fatihah ketika sholat witir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Nabi SAW membaca pada rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Dan Mu'awwizatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ahmad. Lalu yang kedelapan, ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat. Dari Zabir bin Samrah, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW ketika sholat maghrib pada malam Jumat biasanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sanad hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang kesembilan, ketika sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 waktu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.